Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurul Fitriah NIM 19104-11094 akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis, ide rencana bisnis usaha makanan yang akan saya jalankan di masa mendatang, yaitu Javanese Food Telo Tresno atau Aneka Jajanan Singkong. Berwirausaha merupakan salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh banyak orang dan terutama bagi mereka yang memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, serta mengambil resiko dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ide usaha apa yang ingin saya jalankan di masa mendatang. Banyak sekali usaha makanan yang mulai berkembang pada masa ini, sehingga berpotensi menimbulkan banyak pesaing dan memungkinkan untuk menghambat perkembangan dari usaha yang akan dijalankan. Namun, hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak mengembangkan jiwa entrepreneur yang telah dimiliki. Masih banyak ide bisnis terutama dalam usaha makanan yang masih layak untuk dikembangkan. Ide bisnis usaha makanan kali ini akan menggunakan bahan baku singkong yang sangat berpotensi untuk disukai oleh konsumen dari berbagai kalangan. Alasan memilih singkong untuk dijadikan bahan baku pada usaha ini karena peningkatan penanaman singkong sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa. Selain itu, singkong juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mereka karena memiliki kandungan yang sangat berguna bagi tubuh. Profil usaha. Nama usaha Javanese Food Telo Tresno atau Aneka Jajanan Singkong. Jenis usaha makanan, pemilik usaha perseorangan. Filosofi singkat nama usaha. Javanese Food bermakna makanan yang berasal dari Jawa. Dan Telo Tresno merupakan gabungan kata bahasa Jawa yaitu telo yang berarti singkong dan tresno yang berarti cinta, yang dapat diartikan sebagai simbol selera Nusantara yang melokal. Dan selain itu, pemilik usaha berharap konsumen dapat melestarikan makanan lokal yang tidak kalah nikmatnya dengan makanan western yang semakin beredar di pasaran. Konsep usaha. Usaha yang akan dilakukan mengusung konsep makanan tradisional yang sering beredar di daerah Jawa atau yang sering ada di daerah Jawa namun telah mengalami modernisasi. Sesuai dengan judul usaha, perusahaan akan menjual berbagai macam makanan atau jajanan ringan yang berbahan baku singkong. Untuk bahan bakunya, semua makanan di sini akan menggunakan bahan baku singkong dengan menu cassava stick, cenbo atau cenil rainbow, dan stutella. Untuk rincian produknya, cassava stick merupakan olahan singkong yang dikukus lalu diiris seukuran jari. Untuk proses finishing, produk ini akan disajikan menggunakan wadah cup yang setiap cupnya berisi 15 singkong berukuran sedang dan dibaluri bumbu-bumbu dengan varian 3 rasa, yaitu balado, jagung, dan keju. Untuk cenibau, ini merupakan jenis kue basah yang tekstur dan rasanya sangat kenyal dan enak. Untuk proses finishing, produk ini akan disajikan dengan berbagai topping yaitu coklat dan mesis. Dan untuk stutella, produk ini merupakan singkong yang di-stup atau direbus. Singkong di-stup dengan air gula lalu disajikan bersama santan. Untuk proses finishing, stup akan disajikan pada wadah dan diberi topping keju. Aspek pemasaran. Segmentasi, produk ini akan mengalami sedikit modifikasi sehingga akan mampu bersaing dan berada di pasaran. Minimal jajanan tradisional pada masa kini dapat dijadikan peluang oleh perusahaan untuk kembali mengembangkan produk tersebut dengan tampilan dan cita rasa yang baru. Untuk target pasar yang dituju oleh perusahaan yaitu semua kalangan, karena bahan baku yang digunakan dapat dikonsumsi oleh semua usia. Selain itu, harga yang ditawarkan juga akan sangat terjangkau. Untuk positioning, perusahaan akan menciptakan cita rasa yang khas sehingga produk yang dihasilkan dapat meninggalkan kesan yang baik di lidah konsumen. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Produk ini menggunakan singkong yang berkualitas tinggi, bahan baku mudah didapat, proses pengolahan diproduksi secara higienis, dapat dinikmati oleh semua kalangan. Weakness atau kelemahan, produk tidak tahan lama, proses pembuatan membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Opportunities atau peluang, jumlah peminat tinggi, produk dapat dijual dengan sistem delivery order. Threats atau ancaman, konsumen mudah bosan dan harga bahan baku tidak menentu. Aspek operasional, ketepatan lokasi.
Ketepatan yang dipilih berada di pusat kota sehingga memiliki prospek pasar yang cukup bagus. Selain itu, lokasi yang dipilih sangat strategis dan mudah untuk dikunjungi, karena lokasi yang akan dipilih berada di pusat kota. Tata letak yang digunakan sesuai dengan standar operasional, baik dari segi kebersihan dan segi keamanan. Luas produksi. Untuk usaha ini memerlukan bahan baku utama singkong sebanyak 5-10 kg per produk, dengan total 15 kg singkong untuk 3 produk dalam waktu 1 hari. Aspek SDM. Dalam menilai aspek kelayakan sumber daya manusia, ada aspek yang paling penting dilihat kondisi yang mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja, karena bagusnya kompetensi para karyawan dan juga jumlah gaji yang diberikan. Namun jika kenyamanan dalam bekerja tidak mendukung, maka artinya juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tidak saling mendukung. Di dalam aspek SDM, ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu faktor kepribadian, faktor loyalitas, faktor keahlian dan kemampuan. Sejatinya, bahwa sumber daya manusia sangatlah menentukan keberhasilan sebuah perusahaan, sehingga tidak aneh bila perusahaan selalu mengoptimalkan sistem manajemen yang baik untuk keberhasilan peningkatan kinerja. SDM pada usaha ini lebih memperhatikan lingkungan sekitar dalam artian lebih banyak memperkerjakan penduduk sekitar. Aspek keuangan. Dalam aspek keuangan terdiri dari rangkaian proses untuk mentransformasikan sumber daya input yang dimiliki perusahaan untuk menjadi barang atau jasa, yaitu output, yang ditujukan sebagai bentuk pemenuhan kepuasan pelanggan. Dalam rangka memperoleh profit perusahaan, yang dibutuhkan adalah tanggung jawab, analisis, pengukuran, dan pengambilan keputusan operasional yang harus dipertimbangkan dan dikerjakan dengan cermat. Berikut ini merupakan biaya operasional dari 3 bahan produk. Kebutuhan investasi. Kompor gas seharga 150.000, tabung gas seharga 180.000, dandang besar seharga 150.000, wajan besar seharga 200.000, spatula seharga 60.000, piring seharga 200.000, pisau seharga 60.000, talenan seharga 30.000, garpu seharga 60.000, dengan total 1.090.000. Dan untuk biaya kebutuhan bahan baku, Kasavastik membutuhkan singkong sebanyak 10 kg seharga 60.000, minyak goreng sebanyak 2 liter seharga 25.000, dan bumbu balado keju serta jagung 3 on seharga 15.000, dengan total 100.000. Untuk cenbao membutuhkan singkong sebanyak 5 kg seharga 30.000, santan 500 ml seharga 25.000, gula pasir 1 kg seharga 10.000, vanili 3 bungkus seharga 1.000, garam secukupnya seharga 500, coklat leleh 1 batang seharga 18.000, dan mesis 250 gram seharga 9.500. Dan untuk stuk tela membutuhkan singkong sebanyak 5 kg seharga 30.000, santan 500 ml seharga 25.000, gula pasir 1 kg seharga 10.000, tepung maizena 500 gram seharga 5.000, garam secukupnya seharga 500, keju 125 gram seharga 12.000, daun pandan 3 lembar seharga 500, dengan total 83.000. Dengan total keseluruhan yaitu 277.000. Biaya per unit. Untuk Kasavastik yaitu 4.000 per porsi, cenibao 4.700 per porsi, stuk tela 450 per porsi. Jumlah pendapatan. Produk Kasavastik harga jual akan ditentukan seharga 7.000 dan cenibao seharga 6.000 dan stuk tela seharga 7.000. Untuk penjualan, Kasavastik akan dijual sebanyak 25 porsi dalam 1 hari, cenibao 20 porsi, stuk tela juga 20 porsi, dengan jumlah pendapatan 435.000. Persentase keuntungan. Keuntungan laba kotor dikurangi biaya operasional. 435.000 dikurangi 277.000 menghasilkan keuntungan 158.000. Persentase keuntungan. Laba bersih dibagi biaya operasional dikali 100 menghasilkan 57,04%. Aspek hukum. Beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan. Badan hukum apa yang sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang akan didirikan?
cara berbisnisnya melanggar hukum agama atau tidak, komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan atau komoditas yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang, teknis operasional mendapatkan izin dari instansi atau departemen atau dinas terkait atau tidak. Untuk bisnis ini tidak memiliki aspek hukum atau tidak memiliki perizinan karena usaha ini merupakan usaha bisnis perseorangan dan belum memiliki legalitas secara hukum. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada persaingan antar pelaku bisnis. Persaingan bisnis yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya adalah ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan pembaruan variasi produk secara berkala. Penutup. Studi kelayakan bisnis merupakan gambaran risiko ke depan dengan asumsi-asumsi dan data-data yang diharapkan mampu untuk menanggulangi risiko tersebut dan sebagai acuan untuk menjalani bisnis sesuai target yang telah ditetapkan. Namun, keinginan atau target tersebut tidak akan dapat dicapai apabila pemilik usaha tidak konsisten dalam mengikuti acuan yang telah dibuat tersebut. Konsisten artinya berusaha untuk memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan dalam analisis studi kelayakan bisnis. Hal ini bisa dicapai dengan memaksimalkan strategi pemasaran yang baik. Pemasaran yang baik artinya memaksimalkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan perusahaan, serta melakukan monitoring terhadap target harian, pemasaran, dan evaluasi per periode untuk melihat kesalahan maupun peningkatan penjualan per periode pembukuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.